Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana. Saya dari kelas A, Prodi Administrasi Publik semester 2. Ingin menjelaskan sedikit tentang konsep dan tantangan MSDM, yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia selalu berkaitan erat dengan perencanaan, pengadaan, pengembangan, serta pemeliharaan sumber daya manusia dengan upaya mencapai tujuan yang optimal. Dari hal tersebut juga muncul pandangan-pandangan yang berbeda dari berbagai pihak, seperti sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi yang dipacu untuk bekerja lebih produktif, seperti mesin bekerja sesuai dengan spesialisasi yang telah ditentukan, atau yang tidak produktif harus diganti atau dibuang. Kondisi di atas memunculkan pengangguran, tidak adanya jaminan dalam bekerja, berkurangnya rasa bangga terhadap pekerjaan, dan tumbuhnya serikat pekerja. Dari hal tersebut menimbulkan beberapa tantangan, seperti pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari konstruksi kontribusi sumber daya manusia, munculnya teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow 1940-an sebagai landasan motivasi individu menjadi pendorong adanya pemikiran tentang perlunya memotivasi sumber daya manusia dengan melihat tingkat kebutuhan yang dimilikinya. Adanya kecenderungan baru yang berdampak positif terhadap perkembangan efektivitas organisasi, yaitu pertama, meningkatnya kepentingan terhadap manajemen sumber daya manusia, adanya perubahan arah pengawasan dan kebijakan secara sentral dan pelaksanaan yang terdesentralisasi, meningkatnya otomatis dan pengembangan sistem informasi sumber daya manusia, munculnya program manajemen sumber daya manusia yang terintegrasi, adanya perubahan menuju sistem merit dan akuntabilitas. Ada beberapa pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia terbagi atas 7 bagian. Pertama, pendekatan strategis. Kedua, manajemen. Ketiga, pendekatan sumber daya manusia. Keempat, komoditas, pendekatan proaktif, reaktif, dan sistem. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia bisa dikatakan untuk pertama, meningkatkan efektivitas, kedua, meningkatkan efisiensi, ketiga, meningkatkan produktivitas, menurunkan pemindahan pegawai, menurunkan absensi para pegawai, meningkatkan kepuasan pelayanan, menurunkan komplain para pelanggan, meningkatkan bisnis perusahaan. Selanjutnya ada fungsi manajemen sumber daya manusia, terdiri dari fungsi manajerial dan fungsi operasional. Namun kedua fungsi tersebut dibagi lagi menjadi: pertama, fungsi manajerial, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Kedua, fungsi operasional itu ada pengadaan tenaga kerja sumber daya manusia, pengembangan kompetensi, pengintegrasian, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja. Adapun peran manajemen sumber daya manusia, pertama, melaksanakan analisa jabatan, kedua, melakukan perencanaan terhadap kebutuhan pegawai lain dan merekrut para pekerja, ketiga, menyeleksi calon pekerja, keempat, memberikan pengenalan dan penempatan bagi para pekerja yang baru, kelima, melakukan penetapan terhadap upah, gaji, dan memberikan kompensasi, keenam, memberikan insentif, ketujuh, melakukan evaluasi kinerja, kedelapan, mengomunikasikan, memberi penyuluhan dan menegakkan disiplin kerja, kesembilan, memberikan pelatihan pendidikan dan pengembangan manajemen sumber daya manusia, kesepuluh, membangun komitmen kerja. Adapun peran sumber daya manusia. Peran sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia terbilang penting, yakni menentukan faktor produksi, membangun serta mengembangkan perusahaan. Jika tidak ada sumber daya manusia yang mumpuni dan memadai, pastinya secara otomatis perusahaan akan gagal meraih tujuan yang ingin dicapai.
Selain itu, keberadaan dari sumber daya manusia ini juga merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan dan kesuksesan pada sebuah perusahaan atau organisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.